Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Omi dalam pertemuan kedua pembelajaran IPS. Jadi anak-anak, terima kasih untuk yang sudah mengerjakan tugas minggu lalu. Mengerjakan dengan begitu baik dan dengan begitu bagus gitu. Jadi kalau seandainya minggu lalu kita membahas tentang ruang, dan ruang yang paling dekat dengan kita adalah tempat tinggal kita, maka sekarang pertemuan kali ini kita akan membahas sesuatu yang lebih luas lagi, yaitu tentang letak, luas dan batas wilayah Indonesia. Indonesia itu adalah negara kita sendiri dengan ibu kotanya DKI Jakarta. Jadi kalau membahas mengenai Indonesia ini adalah negara nomor berapa paling besar di dunia. Jadi bagi siapa yang bisa jawab, Indonesia adalah negara terbesar peringkat keberapa di dunia, silahkan komen di bawah. Setelah Cina, India, Amerika Serikat dan lain-lainnya, Indonesia itu ada di urutan keberapa. Lalu kalau kita pelajari lagi letak wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk republik, terletak di kawasan Asia Tenggara. Indonesia memiliki lebih kurang 17.000 buah pulau dengan luas daratan 1.922.570 km² dan luas perairannya 3.257.483. Dari perbandingan luas daratan dan luas perairan ini, tidak heran kalau seandainya Indonesia itu dikatakan sebagai negara maritim. Kenapa negara maritim? Karena sebagian besar dari wilayahnya itu dipenuhi oleh lautan atau perairan. Jadi letak Indonesia artinya tempat beradanya wilayah Indonesia di permukaan bumi. Berdasarkan sifatnya, letak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu letak astronomis dan letak absolut, dan letak geografis atau letak relatif. Jika dari penjelasan Ibu ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti kita diskusikan. Yang kita bahas pertama itu adalah letak astronomis. Jadi waktu SD pun kita sudah belajar letak astronomis Indonesia itu adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Jadi letak astronomis itu diartikan sebagai letak wilayah berdasarkan kedudukan garis lintang dan garis bujurnya. Lalu lanjut, letak astronomis kita membahas tentang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan sebagainya. Emangnya pengaruh letak astronomis itu apa ya? Jadi pengaruh pertama dari letak astronomis Indonesia itu adalah yang pertama, memiliki curah hujan yang tinggi. Yang kedua itu memiliki hutan tropis yang luas dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Yang ketiga itu waktu Indonesia Barat dengan patokan garis bujur 105 derajat bujur timur. Daerah waktunya meliputi Sumatera, Jawa, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Waktu Indonesia Tengah atau WITA dengan patokan garis bujur 120 derajat bujur timur. Daerah waktunya meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali, NTT, NTB, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Lalu yang kelima itu adalah waktu Indonesia Timur atau WIT dengan patokan garis bujur 135 derajat bujur timur. Daerah waktunya meliputi Kepulauan Maluku, Papua, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Lalu setelah letak astronomis itu kita akan membahas tentang letak geografis. Letak geografis itu adalah letak suatu wilayah kaitannya dengan wilayah lain di muka bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dari sini kita akan membahas tentang benua. Benua itu apa sih? Benua adalah daratan yang sangat luas. Samudra itu apa? Samudra adalah lautan yang sangat luas dan sangat dalam. Letak geografis Indonesia yang demikian menempatkan Indonesia di posisi silang, sehingga Indonesia berada pada jalur transportasi perdagangan yang ramai. Dampak dari posisi silang tersebut menyebabkan Indonesia kaya akan keragaman budaya dan juga suku bangsa. Makanya tidak heran di satu pulau saja di Indonesia ada berbagai macam suku dan budaya.
Contohnya di Sumatera, budaya Aceh tentu tidak sama dengan budaya Sumatera Utara. Padahal secara letak Aceh dan Sumatera Utara itu sangat bersebelahan, tetapi budaya dan sukunya sangat berbeda. Itulah yang menjadi salah satu keistimewaan negara Indonesia. Jadi berbicara mengenai posisi silang, jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini Indonesia, ini Australia. Jadi begini dia posisi silang. Karena posisinya strategis ini, maka perdagangan di Indonesia itu sangat ramai gitu, dan juga mempengaruhi suku dan budaya di Indonesia karena banyak dilalui oleh orang-orang. Lalu kalau tadi kita bahas tentang luas daratan dan luas lautannya, sekarang kita akan membahas tentang luas wilayah Indonesia. Jadi kalau tadi kalian sudah menemukan Indonesia itu adalah negara terbesar peringkat keberapa di dunia. Indonesia adalah negara dengan peringkat 4 di dunia. Jadi yang pertama itu ada Cina, yang kedua ada India, 3 Amerika Serikat, dan 4 Indonesia. Kira-kira benar atau salah? Silahkan cek lagi, cari juga apakah benar urutan Indonesia itu adalah 4 dan urutannya itu sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Cina, India, Amerika Serikat, dan Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara terluas di dunia dengan total luas negara 5.193.250 km. Ini jadi 5 juta ini mencakup daratan dan juga lautannya. Hal ini kalau tadi nomor 4 itu adalah mohon maaf sebelumnya, jadi yang keempat itu adalah bukan luas wilayahnya tapi adalah jumlah penduduk. Jadi Indonesia itu menempati peringkat 4 dengan penduduk paling banyak di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Tetapi kalau masalah luas wilayah, secara luas wilayah Indonesia itu ada di terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Brazil, dan Australia. Jadi secara luas wilayah Indonesia itu ada di nomor 7 dunia. Kalau secara penduduk terpadat Indonesia itu ada nomor 4. Jadi saat ini luas wilayah perairan Indonesia itu sebesar 6.315.222 km² dengan panjang garis pantai 99.093 km. Terdiri atas 13.466 pulau. Jadi sekarang kita akan membahas tentang batas wilayah Indonesia. Jadi negara pantai berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut, dan landas kontinen sejauh 350 mil. Selain itu diatur juga apa yang dimaksud laut bebas dan kawasan. Lebar masing-masing zona ini diukur dari garis pangkal yang dalam keadaannya merupakan garis pantai saat air surut terendah. Bagi yang kurang paham, silakan bertanya di kolom komentar, nanti kita bahas. Lalu batas wilayah negara Indonesia bagian utara. Jadi di sebelah utara Indonesia itu berbatasan langsung dengan Malaysia. Malaysia bagian timur, dan berarti Malaysia ini berbatasan dengan batas wilayah darat Indonesia. Kalau batas lautnya mencakup 5 negara yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Begini, jadi ini Indonesia, Kalimantan, berbatasan langsung dengan Malaysia daratannya. Jadi kalau seandainya kita nonton film, ada film judulnya itu Tanah Surga katanya. Dia menceritakan tentang bagaimana kehidupan masyarakat di sini yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Jadi kita jalan kaki dari sini kita sudah bisa sampai ke Malaysia tanpa pakai paspor ya. Kalau secara ya, jadi itu hitungannya ilegal, tapi kita bisa keluar masuk bebas gitu. Jadi kalau batas wilayah Indonesia bagian timur itu ada Pulau Papua. Di wilayah timur ini Papua berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini. Jadi Papua Nugini itu bukan bagian dari Indonesia, tapi dia berbatasan langsung dengan Papua. Beda ya Papua dengan Papua Nugini. Jadi Papua berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Jadi Samudra Pasifik itu di sini. Ini Papua, ini Papua Nugini. Jadi batas wilayah Indonesia di bagian timur dari kesepakatan tersebut, maka disepakati kalau batas wilayah Indonesia di sebelah timur yakni Provinsi Papua
yang berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat atau Provinsi Barat atau Fly, Provinsi Sepik Barat atau Sandaun. Ya, jadi dari zaman dulu pun Papua ini sudah diperebutkan oleh Indonesia dan Belanda, makanya ada peristiwa agresi militer Belanda. Kalau nanti kurang paham, nanti selanjutnya akan kita bahas tentang agresi militer Belanda, tentang perebutan Papua ini. Perebutan Papua antara Indonesia dengan Belanda. Lalu next. Ini dia. Untuk gambaran lebih jelasnya, inilah Papua. Ini bagian dari Indonesia, Papuanya. Dan ini berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Ini Samudra Pasifik. Lalu batas wilayah negara Indonesia bagian selatan. Untuk batas dari Indonesia, Indonesia berbatasan langsung dengan Timor Leste. Untuk batas lautnya ada perairan Australia dan Samudra Hindia. Sebelum tahun 1999, Timor Leste sempat menjadi wilayah Indonesia yang disebut Provinsi Timur Timur. Namun akhirnya pada tahun 1999 ia memisahkan diri dari Indonesia untuk menjadi negara sendiri. Jadi pada pemerintahan Presiden B.J. Habibie, Timur Timur ini lepas dari Indonesia. Jadi dia memisahkan diri dari negara Indonesia dan mereka membentuk negara baru dengan nama Timor Leste. Sekarang ini namanya Timor Leste. Kalau dulu di Indonesia namanya Timur Timur. Tahun 1999, ingat ya, itu poinnya. Lalu batas wilayah negara Indonesia bagian barat. Indonesia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Nah, jadi kalau Indonesia Asia Tenggara, India ada di Asia apa? Ada yang tahu? Jadi India ini ada di bagian Asia Selatan. Tidak ada batas darat. Secara geografis, daratan Indonesia terpisah jauh dengan daratan India. Tapi keduanya memiliki batas wilayah pulau di mana ada titik tertentu di sekitar Samudra Hindia dan Laut Andaman. Pulau tersebut ialah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Oke, anak-anak, jadi yang Ibu sampaikan ini, ya, Ibu menjelaskan tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Ini silahkan dicatat di buku catatannya masing-masing. Nanti akan Ibu buat forum untuk mengumpulkan catatannya di situ. Jadi catatan dan tugas itu tidak dikumpul secara bersamaan, tapi ada tempat-tempatnya. Silahkan catat dengan rapi, ambil poin-poinnya yang penting-penting tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Jika ingin ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Minggu depan kita akan bahas lebih dalam lagi tentang letak, luas, batas wilayah Indonesia. Jika ada yang belum paham, nanti juga akan dijawab. Mungkin untuk hari ini sekian materinya. Nanti kita lanjut di tugas dan kumpulkan catatannya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.